Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Pelatih Manchester United Erik ten Hag kecewa timnya gagal meraih poin penuh saat ditahan Leeds United 2-2 di laga lanjutan Liga Inggris 2022-2023. Menurut Erik ten Hag, para pemain MU kaget hingga kesulitan mengantisipasi serangan cepat yang dilancarkan tim tamu. Erik ten Hag merasa para pemain MU kaget dengan serangan cepat yang dilakukan Leeds United pada awal pertandingan. Padahal pelatih asal Belanda itu mengaku sudah memperingati anak buahnya untuk mengantisipasi itu semua. Namun ia melihat para pemain MU justru lengah di awal-awal pertandingan. Manchester United dan Leeds United berbagi angka pada laga tunda pekan ke-8 Premier League 2022-2023. Kedua tim bermain imbang 2-2 pada pertandingan di Old Trafford pada Kamis 9 Februari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Gol dari Wilfried Gnonto di detik 52 membuat Leeds United memimpin. Leeds United kemudian bisa menggandakan keunggulan di menit 47 gara-gara gol bunuh diri Rafael Varane. MU pada akhirnya mampu bangkit. Setan Merah mencetak 2 gol masing-masing lewat sundulan Marcus Rashford pada menit 62 dan Jadon Sancho pada menit 70. Hasil imbang ini membuat MU tertahan di peringkat ketiga dengan 43 poin. Bagi Leeds United, hasil ini cukup untuk mengangkat mereka ke posisi 16 dengan 19 poin. Manchester United kebobolan 2 gol saat berjumpa Leeds United. Menariknya ada skenario yang sama 2 gol tersebut, yakni tercipta pada menit awal babak dan bola yang diintersep lawan. Jika diperhatikan lebih detail, ada pola yang sama pada 2 gol Leeds United ke gawang United. Pertama, gol tersebut tercipta pada menit awal laga. Gol Gnonto terjadi pada detik ke-55. Gol bunuh diri Rafael Varane terjadi pada detik ke-99 babak kedua. Tentu itu adalah situasi yang aneh. Pada awal laga seharusnya United menjaga fokus dan tidak boleh kebobolan secepat itu hingga 2 kali. Kedua, gol Leeds United tercipta ketika mereka mampu melakukan intercept dari upaya serangan balik MU. Pada gol pertama, 2 pemain Leeds United mengepung dan merebut bola dari Bruno Fernandes, lalu gol tercipta. Pada proses gol kedua, ada 3 pemain yang berdiri di sekitar Garnacho yang mampu merebut bola. Leeds United merebut bola dan dari situlah awal gol bunuh diri Rafael Varane. Victor Osimhen bergabung dengan Napoli pada tahun 2020 dan kontraknya baru berakhir pada tahun 2025. Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis menegaskan Osimhen tidak dijual, meski sejumlah klub tertarik untuk memboyong pemain 24 tahun tersebut dengan harga mahal. Manchester United menjadi klub terdepan yang ingin merekrut Osimhen. Setan Merah membutuhkan tenaga pesepak bola asal Nigeria tersebut untuk menambah daya gedor di musim depan. Hanya saja Laurentiis menyatakan Napoli tidak perlu menjual Osimhen. Partenope tidak mengalami kesulitan uang sehingga dapat mempertahankan pemainnya. Osimhen bergabung dengan Napoli dari Lille pada tahun 2020 seharga 62,4 juta euro. Sejauh ini ia sudah mencetak 45 gol dalam 83 pertandingan. MU tertarik untuk menandatangani Osimhen di musim panas mendatang setelah harus mengandalkan Anthony Martial yang rawan cedera dan pemain pinjaman Januari Wout Weghorst untuk memimpin serangan. Rumor Manchester United untuk mengamankan jasa Benjamin Sesko di musim panas nanti nampaknya tidak akan terjadi. Setan Merah menarik diri dari perburuan striker RB Leipzig tersebut. Dilansir The Telegraph, MU kini banting setir. Mereka memutuskan untuk tidak merekrut sang pemuda di musim panas nanti.
Menurut laporan tersebut, MU mundur dari perburuan Šeško setelah melihat performanya musim ini. Penampilannya tidak segarang musim lalu. Ia kesulitan untuk mencetak banyak gol seperti yang ia lakukan di musim lalu. MU menilai situasi ini sangat wajar karena Šeško masih sangat muda sehingga ia belum konsisten. Sementara MU mencari striker yang sudah matang, sehingga mereka memutuskan untuk tidak merekrut Benjamin Šeško. Namun laporan tersebut mengklaim bahwa MU tidak melupakan sepenuhnya Šeško. Mereka akan tetap mengamati perkembangan sang striker. Mereka akan terus mengikuti bagaimana perjalanan karirnya untuk beberapa tahun ke depan. MU tidak menutup kemungkinan merekrut sang striker di masa depan jika permainannya sudah lebih maksimal. Klub-klub Liga Inggris dikabarkan kompak mendesak operator kompetisi untuk mengeluarkan Manchester City dari liga karena melanggar aturan finansial. Senin 6 Februari 2023, Premier League membuat pengumuman besar di laman resmi mereka. Operator Liga Inggris itu membagikan pengumuman resmi yang berisi dakwaan pelanggaran aturan FFP oleh Manchester City. Kini seperti dikabarkan jurnalis Sky Sport, KP Solhekol, klub-klub kontestan Premier League mendesak agar Manchester City dikeluarkan dari liga. Klub-klub yang paling gencar dalam mendesar pemberian sanksi berat terhadap City ini antara lain Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, hingga Tottenham. Lebih jauh lagi, klub-klub tersebut juga enggan untuk dilibatkan dalam proses investigasi yang kini sedang dilakukan oleh Komisi Independen. Kabar lain juga mengklaim bahwa jika memang nantinya City ditendang dari Premier League, maka klub milik Taipan Timur Tengah itu juga tidak akan diterima di EFL. Untuk diketahui, EFL adalah badan yang menaungi liga-liga di bawah Premier League, mulai dari Championship, League One, dan League Two. Artinya, jika memang sanksi pengeluaran dari Premier League didapat City, maka mereka bisa jadi akan berkompetisi di kasta kelima. Manchester United tengah menjadi perbincangan hangat publik sepak bola dunia. Hal itu tidak terlepas dari beredarnya rumor pengusaha asal Qatar yang siap menebus kepemilikan Manchester United dari keluarga Glazer. Publik sepak bola dikejutkan dengan rumor MU segera punya pemilik baru. Dilaporkan Daily Mail, pengusaha asal Qatar yang tidak disebutkan namanya siap mengambil alih saham mayoritas Manchester United dengan dana hingga 6 miliar pound sterling atau sekitar 109 triliun rupiah. Tidak hanya itu, jadi tim kaya harta, calon pemilik MU itu disebut siap memenuhi kebutuhan Erik ten Hag terkait belanja pemain musim depan. Mengenai transfer pemain, media asal Inggris Pipe UK pun menyinggung dengan gelontoran dana besar. Manchester United bisa saja memboyong Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain. Apalagi sebelumnya sebagaimana diberitakan Manchester Evening News pada awal Januari 2023, Erik ten Hag akan senang jika Kylian Mbappe berlabuh ke Old Trafford. Hanya saja ketika itu MU tidak memiliki dana besar untuk menembus harga Kylian Mbappe. Pasalnya harga transfer Mbappe memang cukup mahal. Dikutip dari Transfer Market, pemain berkebangsaan Prancis itu memiliki nilai jual hingga 180 juta euro atau sekitar 2,92 triliun rupiah. Nilai itu jelas belum termasuk kontrak serta tambahan lainnya. Akan tetapi harapan MU untuk memboyong Kylian Mbappe tampaknya cukup masuk akal. Selain dinilai mampu mengelontorkan dana besar jika MU jadi dibeli oleh pengusaha Qatar, Kylian Mbappe bisa saja tertarik. Sebab Kylian Mbappe diketahui punya hubungan baik dengan pengusaha asal Qatar. Salah satu pengusaha Qatar yang dimaksud adalah pemilik Paris Saint-Germain saat ini, yaitu Nasser Al-Khelaifi. Dibeli Qatar, MU bisa dilarang main di Liga Champions 2023-2024. Penyebabnya ada pada aturan Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA) yang melarang dua klub dalam kompetisi tidak dapat dimiliki oleh orang yang sama. Seperti diketahui saat ini MU santer dihubungkan dengan Qatar Sport Investment yang siap menebus setan merah dari keluarga Glazer. Bahkan dilaporkan Daily Mail, pengusaha Qatar yang belum diketahui namanya bersedia menggelontorkan 6 miliar pound sterling untuk membeli saham Manchester United. Lantas, apa hubungannya dengan keikutsertaan Manchester United di Liga Champions musim depan? Dilansir dari Sport Bible, jika Manchester United jadi dibeli pengusaha asal Qatar, maka pemilik setan merah akan sama dengan Paris Saint-Germain.
Untuk diketahui saat ini Paris Saint-Germain dimiliki oleh pengusaha asal Qatar bernama Nasser Al-Khelaifi. Paris Saint-Germain sendiri dipastikan lolos ke Liga Champions 2023-2024 karena posisinya saat ini ada di puncak klasemen Liga Prancis 2022-2023. Sementara MU pun bisa mendapatkan tiket Liga Champions musim depan jika finish 4 besar di klasemen akhir Liga Inggris 2022-2023. Saat ini saja MU berada di peringkat ketiga dengan koleksi 42 poin. Jika posisi itu bertahan sampai akhir musim, maka MU mendapatkan jatah tiket Liga Champions musim depan. Hanya saja keikutsertaan Manchester United bisa dilarang. Pasalnya UEFA punya aturan terkait kepemilikan sebuah klub. Ya, jika ada dua klub dalam kompetisi yang sama tidak dapat dimiliki oleh orang yang sama. Hal itu merujuk pada aturan soal kemandirian sebuah klub yang mentas di kompetisi Eropa. Namun UEFA bisa mempertimbangkan hal tersebut sebab sebelumnya ada satu kasus yang sama menimpa RB Leipzig dan Red Bull Salzburg. Keduanya lolos ke kompetisi Eropa pada 2017 lalu. Pelatih VSP Eindhoven, Ruud van Nistelrooy, kecewa Cody Gakpo bergabung ke Liverpool. Andaikan Gakpo bersabar, dia bisa berseragam Manchester United. Cody Gakpo sejatinya jadi incaran MU sejak musim panas lalu, tapi tidak ada kesepakatan soal harga. Ketika memasuki bursa transfer Januari, rumor soal Gakpo muncul lagi. Tapi MU tidak maju lagi sehingga Liverpool menyalip dan mudah saja merekrut Gakpo dengan bandrol terbilang murah, yakni 37 juta pound sterling. Gakpo saat itu jadi incaran banyak klub Eropa karena performanya bersama VSP. Gakpo bikin 34 gol dari 74 laga selama 2 musim. Liverpool menggait Gakpo karena butuh tenaga baru di lini serang. Sayang harapan Liverpool belum terwujud karena Gakpo tampil buruk. Gakpo tidak punya gol dari 7 penampilan sejak debutnya awal bulan lalu. Dia kesulitan beradaptasi dengan Liverpool yang kebetulan lagi menurun musim ini. Kondisi Gakpo ini lantas disesali mantan pelatihnya di VSP, Ruud van Nistelrooy. Dia menyebut Gakpo tidak mendengar nasihatnya untuk bertahan dan menunggu tawaran MU musim panas nanti. Sebab MU dianggap lebih baik untuk Gakpo. Tapi pemain 23 tahun itu malah terbujuk rayuan Virgil van Dijk.